Di masa pandemi ini, sektor pendidikan mengalami perubahan yang sangat drastis, di mana seluruh kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya di sekolah, kini dilakukan secara daring. Sebenarnya sekolah bisa ada yang sudah menerapkan sekolah itu membagi pulsa, Mbak. Jadi anak-anak diberikan bantuan pulsa. Sudah ada? Ada beberapa sekolah yang sudah melakukan itu. Di Bantul? Ya. Kemudian juga gurunya kan jelas itu kebutuhannya banyak itu. Iya. Di share, nanti upload. Sudah hampir 4 bulan berlangsung, dunia pendidikan sudah akan memasuki semester baru, di mana bulan Juni ini akan diadakan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Seandainya Pak, kalau ada yang memang belum masuk gimana Pak? Padahal memang termasuk orang tidak mampu, istilahnya seperti itu. Sangat mungkin juga itu, karena memang kondisi COVID ini kan kemudian bisa jadi ini bertambah. Tapi kita juga sudah sepakat aturan yang harus tegas. Yang bisa kita masukkan di jalur afirmasi adalah yang sudah masuk di basis data terpadu. Langkah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul akan menjadi titik acuan ke arah mana pendidikan di Bantul akan melaju. Tahun pelajaran baru 2020-2021 dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Nah, masalah kaitannya dengan bagaimana bentuk pembelajaran, suasana kegiatan pembelajaran, apakah tatap muka seperti sebelum COVID, atau kita nanti melaksanakan pembelajaran ini karena kondisinya belum memungkinkan harus PDR lagi seperti kemarin masa ini, atau mungkin dengan yang kita sudah melalui kebijakan new normal. Mengatasi kegelisahan masyarakat, Disdikpora Bantul membuka posko pelayanan PPDB yang bertempat di halaman kantor Disdikpora, Komplek Pemda 2, Jalan Lingkar Timur, Manding. Lalu, akan seperti apakah sistem PPDB yang akan diterapkan? Selamat pagi Pak Isdarmoko, Ya, selamat pagi. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sibuk Pak, sangat sibuk. Wah, ini memang kondisinya, apalagi ini kan menjelang PPDB, ini sudah mulai banyak kegiatan, banyak koordinasi, sosialisasi, publikasi. Iya. Mengganggu sebentar ya Pak, di kesibukan Bapak yang sangat padat menghadapi PPDB ini. Menghadapi PPDB yang ini terkait daring pembelajaran yang dari rumah, karena kita kan sudah 1 April ya Pak, mulai 2-3 Maret. Oh, 23 Maret, jadi berarti udah 2 bulan ya. Pembelajaran siswa-siswi itu di rumah. Menurut Pak Isdarmoko, pembelajaran yang di daring virtual di rumah seperti itu, khususnya di Bantul, seperti apa Pak? Oke, ini perlu saya sampaikan ya Mbak ya, jadi memang karena situasi COVID-19 ini sesuai dengan edaran dari Menteri Mendikbud, edaran nomor 4 tahun 2020, itu ada beberapa kebijakan terkait dengan kegiatan pembelajaran khususnya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Pak Menteri menyampaikan dalam surat edaran tersebut, siswa kan kebijakannya kan belajar dari rumah. Ya, jadi ini kondisinya betul-betul kondisi yang darurat. Guru sebelumnya tidak pernah membayangkan tentang pembelajaran jarak jauh, kemudian harus melaksanakan online itu sama sekali tidak dipersiapkan. Jadi guru ya biasanya kan pelajaran tatap muka, anak-anak di kelas klasikal seperti itu. Nah ini ketika kemudian kondisinya tiba-tiba harus siswa belajar dari rumah, kemudian jarak jauh, kemudian memberikan pembelajaran online, ini kan menjadi sesuatu yang terkaget-kaget, istilahnya kan itu. Nah, hal yang baru. Hal yang baru, betul baru, tidak pernah dipersiapkan ke sana, walaupun sebenarnya kan Pak Menteri yang baru ini kan sudah berulang kali menyampaikan kita mestinya beralih dari model pembelajaran yang tradisional itu menjadi pembelajaran yang modern gitu. Artinya yang berbasis IT, termasuk kita mengoptimalkan
media-media pembelajaran online yang memang sudah ada, bahkan di Kemendikbud kan sudah ada yang namanya ada ruang guru, rumah belajar. Kemudian juga ini alhamdulillah ini kan juga di akhir-akhir ini banyak bermunculan tentang aplikasi pembelajaran online itu. Dan ini perlu saya sampaikan kepada istilahnya masyarakat umum ya. Ini memang kami juga hampir setiap saat itu menerima aduan, Mbak. Pada waktu awal-awal dulu, karena kan kita mengacu pada surat edaran gubernur, kemudian ditindaklanjuti surat edaran Bupati Bantul. Ini kan mulai tanggal 23 Maret kemarin kan kita pembelajaran itu dari rumah atau PDR. Nah itu kemudian kita akan sampaikan pada sekolah-sekolah. Nah bagaimana model pembelajaran, bagaimana bentuk pembelajaran. Nah ini kan yang penting kan guru memberikan tugas kepada siswa. Nah ini akhirnya kan persepsi ini yang kemudian orang tua merasa, wah ini anak-anak di rumah kemudian menjadi orang tua yang stres, yang berat karena kan kemudian harus membantu tugas-tugas anak. Nah, ini awal-awal seperti itu. Nah, kemudian saat ini kita sudah terus sampaikan koordinasi dengan kepala sekolah sampai akhirnya memang harapannya kan memang tidak begitu memberatkan anak-anak, maka ditata. Yang namanya belajar tatap muka dan belajar jarak jauh itu jelas beda. Nah, makanya itu kemudian dirapikan lagi. Nah, dulu kan enggak, pembelajaran di kelas tatap muka biasanya satu hari itu misalnya 8 jam pelajaran, nah kemudian itu tugas diberikan pada anak di rumah. Lah kan tidak bisa seperti itu. Nah, saat ini sudah kemudian kita tata. Terlebih nanti menghadapi tahun pelajaran baru. Kalau saat ini masih kita menyelesaikan dan ini tahapannya sekarang ini sudah anak-anak pada mengerjakan penugasan pengganti PAT, penilaian akhir tahun. Itu nah sedikit evaluasi memang ini untuk di Kabupaten Bantul, terutama kita kan bahkan yang SD kelas yang paling bawah itu ini untuk melaksanakan pembelajaran online banyak kendalanya. Iya, banyak kendalanya. Jadi di Bantul ini tidak bisa seperti kalau di dalam kota sehingga bisa betul pembelajaran online itu baik, kalau kita kan enggak. Jadi bahkan kita di Bantul itu ada yang orang guru itu datang ke sekolah menyampaikan materi dan soal, ya, atau orang tua yang ngambil ke sekolah. Kemudian nanti anak mengerjakan, kemudian minggu depan datang lagi ke sekolah mengumpulkan hasil pekerjaan anak dan mengambil tugas yang baru. Sampai seperti itu masih ada di Bantul. Nah, yang memang paling banyak adalah yang model kombinasi, jadi semi online lah gitu. Itu yang terjadi di Bantul. Oh iya. Kendala di Bantul yang masih dengan datang ke sekolahan itu karena apa? Nah ini yang perlu kami sampaikan, ada beberapa faktor kendala yang terkait dengan pembelajaran online. Satu yang jelas kan pembelajaran online kan membutuhkan sarana, ya perangkat, ya kerasnya. Itu yang pertama kan isinya laptop, ya setidak-tidaknya ya gadget lah, itu Android. Nah ini kalau online itu kan model aplikasi. Nah sehingga kan kalau gadget itu kan yang memang harus Android. Nah itu baru bisa digunakan. Itu kendala yang pertama. Karena apa? Belum semua orang tua itu memfasilitasi anaknya dengan sarana ini. Betul, gitu. Betul. Kan banyak juga orang yang di non sewu ya, yang di pelosok-pelosok itu kan juga tidak semuanya memberikan fasilitas anaknya dengan laptop dan gadget tadi. Kendala yang kedua ini adalah terkait dengan sinyal, Mbak. Juga ada daerah-daerah tertentu anaknya punya gadget, ya, orang tuanya memfasilitasi, tapi ternyata sinyalnya tidak bagus, ya, sehingga juga tidak mungkin untuk pembelajaran online dengan baik. Ini kendala yang kedua. Yang ketiga, termasuk katanya dengan kebutuhan untuk online itu kan tidak kecil. Karena kalau pembelajaran online kan berarti memang ya sedotan kebutuhan kuota itu internetnya besar sekali. Ya, ini kan tidak semua orang tua juga siap, apalagi di era atau di masa pandemi COVID ini, di mana orang tua juga tanda petik banyak di rumah, kemudian penghasilannya juga kurang atau bahkan tidak ada. Ini kan banyak kendala itu. Karena ada juga Bapak yang sampai ada pendapatan mungkin dari BLT atau dari masyarakat gitu,
digunakan untuk membeli kuota. Ya, memang. Seperti itu ada solusi apa dari Dipora Bantul? Ya, jadi seperti tadi pertama saya sampaikan, untuk Bantul itu memang tanda petik ya. Untuk yang online-nya itu sebenarnya tidak online murni, tapi kita kombinasi. Ya, kombinasi. Namun demikian kan bagaimana kebutuhan kuota internet atau pulsa itu kan besar. Nah ini memang betul. Nah ini sebenarnya kita ada solusi dan itu sudah kita sampaikan pada sekolah-sekolah. Karena apa? Dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu ada poin yang ke-6 itu memberikan peluang bahwasanya RKAS itu kan ditinjau kembali atau direview. Karena kan banyak Mbak kegiatan-kegiatan sekolah yang akhirnya memang nggak bisa berjalan. Iya. Contohnya jelas UNBK itu kan nggak ada, dihapus. Pak Menteri menyampaikan UNBK nggak ada, bahkan yang SMK itu sudah dilaksanakan, tapi dihapus itu. Itu yang kedua itu USBN, SD itu nggak ada, SMP juga nggak ada, itu kan ada USBN PHI nggak ada. Yang ketiga ini PAT atau penilaian akhir tahun itu karena itu tidak boleh ada pengerahan massa atau enggak ya itu tidak boleh, makanya harusnya kalau iya ya mesti online, tapi berhubung online tidak bisa maksimal makanya kita ganti, makanya ada istilah penugasan pengganti PAT. Nah, ini berarti kan PAT-nya tidak ada. Yang keempat ada kegiatan ekstrakurikuler itu tidak jalan Mbak, karena muridnya kan di rumah. Nah, padahal ekstra itu kan banyak ke praktek, nah, itu tidak jalan. Nah, akhirnya anggaran yang dari BOS, dari BUP untuk kegiatan-kegiatan yang tidak jalan ini bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan juga untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, sebenarnya peluangnya itu bisa termasuk belajar jarak jauh tadi, berarti untuk membeli kuota boleh tidak? Boleh. Diperbolehkan. Boleh, ya. Itu dibenarkan oleh ketentuan pemerintah. Jadi kemarin sudah kita sampaikan pada sekolah-sekolah untuk review atau revisi kurikulum RKAS agar itu anggaran yang tidak bisa terserap ini dialihkan untuk kegiatan belajar jarak jauh, termasuk juga untuk penanganan COVID itu silakan. Jadi sebenarnya sekolah bisa ada yang sudah menerapkan sekolah itu membagi pulsa Mbak. Jadi anak-anak diberikan bantuan pulsa. Sudah ada? Ada beberapa sekolah yang sudah melakukan itu. Di Bantul? Betul ya. Kemudian juga gurunya. Gurunya kan jelas itu kebutuhannya banyak itu. Iya. Untuk mengirim WA, nge-share, nanti upload tugas, kemudian juga itu gurunya juga dibantu dengan anggaran dana BOS maupun BUP tadi. Anaknya pun iya, tapi itu non sewu. Karena kan setiap sekolah itu kan kondisinya beda-beda. Ada yang muridnya banyak, mungkin anggaran untuk ke sana bisa. Tapi kalau muridnya tidak banyak kan bantuan BOS berarti tidak bisa untuk alokasi tadi. Sehingga mungkin juga untuk kebutuhan yang penanganan COVID yang lain. Sehingga nanti untuk bantuan pusat mungkin ke anak-anaknya tidak teralokasikan. Seperti itu. Boleh sedikit Pak, ada bocoran nggak Pak? Kira-kira berapa gitu? Ada yang saya sampaikan. Ada yang bisa memberikan 20.000 per bulan. Per bulan. Ya, sehingga kalau ini kan kemarin mulai bulan Maret ya, itu berarti bisa 3 bulan. Ada yang 25.000 per bulan. Itu ada. Tapi kan kemarin ada yang tanya kepada saya, Pak S ini kan kami anak-anak kami kan tidak diberikan bantuan pulsa. Padahal sekolah ada yang diberikan. Nah ini memang itu kebijakan dari sekolah. Ya, sekolah. Yang tadi Pak, kembali saya tertarik dengan yang guru datang ke sekolahan, orang tua dan mengambil seperti itu. Ya. Itu untuk yang seperti apa Pak? Ada solusi nggak kalau nggak perlu seperti itu? Ya. Jadi memang karena memang dalam surat edaran gubernur, bupati, bahkan juga dari Pak Menteri, itu memang pembelajaran itu kan jarak jauh. Jadi siswa itu bukan libur enggak ya. Ini yang perlu saya sampaikan itu SD, SMP tidak libur. Tapi belajar dari rumah. Iya, nah, belajar dari rumah kan logikanya kan karena memang itu jarak jauh, itu kan bisa menggunakan berbagai media. Contohnya salah satunya ya online tadi. Nah, tapi berhubung itu tidak bisa, maka kita yang paling besar kan kombinasi. Ya tadi tidak online, tapi kombinasi. Jadi kirim WA, anak-anak mengerjakan, kemudian saya difoto, kemudian dikirim kembali, itu kan bukan online, tapi itu semi lah itu. Tapi bahkan kondisi tertentu yang memang ini tidak ada jalan lain kecuali harus secara manual.
Artinya tugas itu ya betul-betul harus sampai kepada anak itu dengan dikirim. Atau orang tua yang ngambil tadi, ya memang itu dilakukan. Karena memang tuntutannya ini adalah anak-anak tidak libur. Anak-anak belajar jarak jauh. Nah makanya ini terjadi Mbak, itu di beberapa kecamatan, termasuk di Sedayu itu ada Mbak. Kami memantau terus itu melalui pengawas dan juga Korwil, itu laporan ke saya. Pak kami itu Pak, guru di sekolah kami itu ngantar Pak ke rumah. Ada juga yang orang tua yang ngambil. Ini seperti itu dilakukan. Nah, untuk solusinya ya memang karena itu terkendala, ya saat ini memang ya seperti itu. Hanya dari kementerian kan juga sudah ada terobosan yang bagus, yaitu dengan adanya TV televisi Pak. Jadi medianya ada belajar dari televisi TVRI itu. Nah, tapi kan itu juga tertentu. Tidak menjangkau semua, ini kelas 1, misalnya anaknya kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD kan tidak semuanya bisa dan tidak sesuai dengan target istilahnya apa, capaian kurikulumnya. Nah ini makanya kami terus juga akan mengembangkan kaitannya dengan berbagai hal, bagaimana untuk solusi ke depan sehingga nanti bisa lebih baik lagi, lebih optimal. Oke Pak Isdan Moko, untuk yang PPDB Bantul saat ini di tahun 2020 sudah siap? Ya, ini tahan dulu Pak Oh Is. iya. Jangan dijawab dulu, ditahan dulu, nanti kita kembali ke tadi kembali ke segmen berikutnya. Oke, terima kasih.